Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun selalu, salam sejahtera untuk teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara tauhid saya di Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan keberkahan, melimpahkan rahmatnya, melimpahkan anugerah layak tasib, anugerah kesehatan, anugerah kesembuhan, anugerah kesuksesan di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa menikmati, supaya kita tidak terombang-ambing di dalam hiruk pikuknya kehidupan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan diri sejati. Jadi untuk memahami diri sejati, kita tahu tentang hadits qudsi, tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, barang siapa mengetahui dirinya, barang siapa memahami dirinya, sudah dipastikan orang tersebut akan tahu tentang Allah, akan tahu tentang Sang Pencipta, akan tahu keberadaan Sang Esensial yang menciptakan alam semesta ini. Orang-orang yang tahu tentang diri sejati itu akan selalu optimis di dalam kehidupan, akan selalu senantiasa percaya diri di dalam kehidupan. Orang-orang yang tahu tentang diri sejati atau tahu tentang jati diri itu tidak akan pernah terombang-ambing oleh kehidupan, oleh pergaulan sosial, oleh apapun. Orang-orang yang tahu tentang jati dirinya tidak akan pernah memperturutkan tentang gaya hidup, tentang ego sosial. Makanya doa dari Ewa, semoga teman-teman kaya raya, semoga teman-teman memiliki finansial materi yang banyak dan sangat banyak sekali, sehingga dua pilihan dari satu, yakni kalau kita nggak bisa tahu tentang diri kita, kalau kita tidak tahu tentang ilmu secara luas, pilihan satunya kita tidak tersiksa, kita tidak terombang-ambing di dalam kehidupan. Ada materi, ada finansial, itu yang apa? Yang sedikit membantu tentang apa? Tentang kerancuan pikiran. Orang-orang yang tahu tentang jati dirinya, tahu tentang diri sejati, jadi orang-orang tersebut akan selalu tenang di dalam kehidupan, tidak terpontang-pantingkan oleh kehidupan. Tidak gampang kita tuh bingung untuk kebutuhan hidup. Makanya ada spekulasi, kalau kita banyak uang, kita mungkin bisa berbicara, bisa enak. Bagaimana kalau kita kurang uang? Kita kurang finansial. Ya simple sebenarnya sih. Makanya orang menggaung-gaungkan tentang mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari kedamaian. Dunia dia jadikan acuan untuk bahagia, untuk senang. Bahkan ada juga teman saudara saya itu yang memperturutkan ini dulu beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, memperturutkan tentang kehidupannya hanya untuk mencari senang. Dia nyabu memperturutkan sabu sampai dia itu mohon maaf utang sana sini, itu hanya untuk mencari senang. Atau garis miringnya untuk mencari bahagia. Tapi di endingnya dia itu akan terpontang-panting. Karena apa? Masih menggunakan atau mencari kesenangan dari apa? Dari materi. Nah spekulasinya kalau kita itu nggak punya aja. Caranya bagaimana? Kenali diri secara dalam. Cari tahu siapa jati diri kita. Jadi sebagai bahan observasi kita banyak tahu di kitab, mungkin kita banyak tahu mungkin membaca buku-buku. Di dalam diri kita itu ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada sifat hayawania, ada sifat nabatia atau vegetatif, ada sifat satunya yang ketiga adalah sifat insania. Jadi sifat-sifat tersebut manusia itu nggak mungkin mau disebut, oh kamu iblis, nggak mungkin, oh kamu binatang, oh kamu buas, nggak mungkin mau. Tetapi kalau kita itu merujuk kepada sifat hayawania, sifat nabatia, sifat insani. Sifat hayawania adalah sifat pada diri manusia, adalah sifat apa? Ini adalah sifat iblis atau sifat kebuasan, sifat binatang.
Jadi orang-orang yang memperturutkan tentang amarah, memperturutkan tentang ego, memperturutkan tentang apa? Memperturutkan tentang yakni tentang kebiasaan-kebiasaan dalam hidup. Jiwa vegetatif adalah jiwa bagaimana? Yakni jiwa kehidupan. Dan kita dituntut, makanya adanya Al-Quran, diciptakan para nabi dan rasul. Ini tak lain bagaimana? Supaya kita memahami dua jiwa sebelum kita masuk ke apa? Ke jiwa insaniah. Manusia kalau nggak mengenal, nggak mengetahui, nggak memahami tentang jiwa hayawannya dan jiwa nabatia, ini manusia akan memperturutkan tentang kehidupannya, memperturutkan kehidupan semaunya sendiri. Dan kita tahu di kehidupan ini banyak orang-orang yang tersiksa di kehidupan, banyak orang-orang yang panting di kehidupan. Itu karena apa? Karena memperturutkan tentang apa? Tentang hayawannya dan nabatianya, dan nggak mampu untuk ngerem jiwa tersebut. Akhirnya manusia itu susah di dalam kehidupan, pontang-panting di dalam kehidupan, mengeluh di dalam kehidupan. Ini sudah resikonya resiko dari alam asbab, yakni hukum sebab akibat. Makanya kenalilah diri kita secara dalam. Kalau kita kepingin tahu tentang diri kita itu simpel, gampang kok. Tetapi untuk praktek di dalam kehidupan yang sangat sulit. Jiwa manusia itu adalah diri sejati manusia, jiwa yang sadar, yakni jiwa yang memiliki kesadaran. Ini adalah jati diri manusia. Tapi ini cuma secara tekstual, secara teori. Hanya kita dengarkan aja, itu gampang. Tetapi untuk prakteknya, musuh-musuh jiwa untuk sampai di dalam jiwa sejati itu adalah pikiran. Kita tahu tentang eksistensi pikiran. Pikiran adalah penggerak yang digerakkan oleh jiwa. Pikiran adalah wadahnya jiwa atau tubuh wadahnya jiwa. Kalau kita nggak memiliki pengetahuan secara luas, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, kapan kita tahu tentang rasanya syukur? Kita kapan tahu tentang rasanya qanaah? Makanya di dalam diri manusia itu sangat simpel sebenarnya. Ada alam mikro, ada alam makro, ada tentang esensial keberadaan, tentang Allah, tentang Dat. Tiga tingkatan tersebut itu kalau kita mau pelajari, makanya kita nggak mungkin lah kita mempelajari secara dalam, nggak mungkin. Ya paling enggak, ilmu apapun yang sudah kita pelajari dengan teliti, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita telaah, itu fungsikan, praktekkan di dalam kehidupan. Kalau kita cuma hanya mengumpulkan tekstual, mengumpulkan tentang teori-teori doang, ya kita nggak akan pernah sampai di terminal jati diri. Sementara waktu di dalam diri manusia untuk sampai di dalam jati diri, di dalam diri manusia ada namanya nafsu amarah, lawama, sofia. Dan tiga nafsu di bawah tersebut itu harus kita tundukkan, kita kendalikan. Dan nafsu ini sebagai potensinya untuk action, yakni pikiran. Makanya manusia memiliki ego yang tinggi, memiliki gaya hidup yang tinggi, memiliki keegoisan yang tinggi. Ini sangat terhubung dengan apa? Sangat terhubung dengan pikiran, jiwa, hati, dan batin manusia. Lebih-lebih kita gak pernah melatih tentang spiritual kita, spiritualitas kita. Kita nggak melatih tentang moralitas, kita nggak memiliki tentang etika, kita nggak memiliki etik-etik yang dianjurkan di dalam setiap agama. Ya kita akan semakin jauh, akan semakin terpontang-panting di dalam kehidupan. Untuk bahagia itu sebenarnya simpel, untuk tenang itu sebenarnya simpel. Mungkin keberadaan kita untuk gaya hidup, untuk status hidup, status sosial yang saya sebutkan di awal, kalau kita nggak memiliki finansial yang lebih, yang cukup, yang berlimpah, gunakan amunisi yang pertama, yakni kesabaran. Amunisi tentang, ini bukan sabar-sabar mblamble loh ya. Kita ke masjid, kita ke suro, kita langgar, kita ikuti majelis, kita sabar. Ya sabar apa?
sabar-sabar kepaksa. Tapi sabar-sabar kita bukan sabar seperti itu. Sabar kita sabar tetap mencari, tetap apa? Tetap kita itu nggak mau diam untuk selalu senantiasa mencari. Bukan kok sabar karena nggak ada apa-apa. Bukan kok kita sabar karena nggak bisa apa-apa. Kita dianugerahi akal, kita dianugerahi pikiran. Kita gunakan akal pikir kita untuk merenung, untuk mencari, untuk mengobservasi secara dalam. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya kita yang akan rugi sendiri. Makanya simple, untuk tahu tentang jati diri itu sangat gampang dalam sebutan loh ya, gampang dalam asma. Diri sejati manusia itu adalah jiwa yang memiliki kesadaran, jiwa yang sadar. Jiwa yang sadar, setiap amarah, lawama, sofia yang mau kita umbar, itu kalau kita berpegangan pada patokan ini, kita akan sadar kok. Kita nggak akan menjadi orang-orang yang ngawur. Lalu kita akan perturutkan perut, memperturutkan hawa nafsu. Kalau jiwa kita sadar sehingga menjadi habit di dalam kehidupan, kita nggak akan ngawur pula kok. Kita memperturutkan tentang keluh kesah, kita memperturutkan tentang kehidupan, kita memperturutkan tentang stres. Kalau kita memiliki jiwa yang sadar itu enak, kita itu adalah pengendali. Jiwa manusia adalah raja. Pikiran manusia adalah panglimanya raja. Tergantung, ini nggak bisa kita main-main menyimpulkan secara global. Tergantung jiwa kita. Kalau jiwa kita agamis, kalau jiwa kita memiliki spiritual yang tinggi, maka jiwa akan menjadi panglimanya agama, akan menjadi panglimanya iman, akan menjadi panglimanya ilmu, akan menjadi panglimanya etika. Tetapi kalau jiwa selalu memperturutkan tentang hayawania dan nabatia, maka jiwa ikan akan menjadi akal manusia sebagai panglima, akan menjadi jiwa kebrutalan, akan menjadi jiwa kerakusan, akan menjadi jiwa angkara, akan menjadi jiwa benci, akan menjadi jiwa-jiwa yang memiliki iri dengki di dalam kehidupan. Naudzubillah. Semakin kita seperti itu, kita akan semakin menyiksa diri kita sendiri. Terakhir, di dalam diri manusia ada roh, ada jiwa, ada otak, ada akal, ada jantung, ada akumulasi tentang kehidupan, baik tubuh fisik atau tubuh batin. Kita diciptakan di muka bumi ini, enggak kok kita itu semena-mena kita diciptakan lalu hidup semaunya sendiri, enggak. Susah payah Allah menciptakan agama, susah payah Allah menciptakan golongan-golongan di dalam teologi, di dalam agama, di dalam golongan itu sendiri. Tak lain bagaimana supaya manusia untuk sampai di dalam jati diri. Orang-orang yang tahu tentang diri sejati, orang-orang itu akan gampang untuk cari apa? Cari finansial, cari materi, cari kehidupan, akan gampang berusaha. Orang-orang yang tahu tentang jati dirinya nggak akan pernah loyo di dalam kehidupan, nggak akan pernah diombang-ambingkan, nggak akan pernah bingung di dalam ilmu. Sementara waktu sekarang kita, jiwa kita selalu bingung di dalam segala hal. Naudzubillah. Semoga panjenengan semua yang sempat melihat channel Ewa Kultur ini dianugerahkan jiwa yang lapang sampai di dalam jiwa sejati. Jiwa sejati itu adalah akumulasi dari seluruh kehidupan manusia, mulai dari zaman kanak-kanak, zaman bayi sebagai pemikiran bahwa bayi itu seperti itu sampai masa dewasa, sampai masa ketua. Bahkan kalau sampai masa kepikun, ini adalah proses manusia untuk kita pelajari, kita jadikan pelajaran. Itu adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kehidupan. Jadikan seluruh ayat-ayat kehidupan itu adalah pengetahuan puncak untuk sampai di dalam diri sejati kita. Semoga panjenengan menjadi orang-orang yang arif, yang bijak, yang selalu qanaah di dalam kehidupan, selalu uslah pada hal-hal yang gak cocok pada diri panjenengan. Kayalah panjenengan, berlimpahnya rezeki panjenengan, sehat selalu bagi panjenengan. Saya Ihri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.